dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Soal Marsilam Simanjuntak. Bapak mengatakan itu sebagai narasumber, Pak. Dalam transkrip rapat yang dipimpin oleh Sri Mulyani waktu itu mengatakan Marsilam ditugaskan oleh Presiden untuk bekerja sama dengan KSSK, bukan sebagai narasumber, Pak, tetapi bekerja sama. Yang harus kami pahami yang mana, Pak? Bapak atau transkrip yang kita melihat dari pandangan saya ya, Pak, ya, itu memang sebagai narasumber, tapi Bapak bisa tentunya nanti rekonfirmasi dengan Ibu Menteri Keuangan. Narasumber sebagai apa, Pak? Setahu saya, Pak, Marsilam Simanjuntak bukan seorang ahli moneter, ahli keuangan gitu. Selama sejak sebelum KSSK, saya katakan FSSK Forum, sebelum ada Perpu, beliau dilibatkan untuk terutama termasuk juga untuk memberikan masukan dari sisi hukum. Masalah keuangan itu banyak sekali kaitannya dengan masalah hukum, tidak bisa lepas, sangat terkait dengan. Ya, jadi pada akhirnya kan saya masuk pada pertanyaan yang tertunda tadi, Pak. Kalau memang memberikan pandangan-pandangan hukum, saudara Marsilam ini, setidaknya juga pada saat itu dia memberitahukan kepada Bapak bahwa, oh iya, ini adalah uang negara, ini bukan uang negara. Beliau tidak menyampaikan. Oh, untuk hal itu tidak disampaikan, Pak, ya? Oke. Yang terakhir, Pak. Tadi Bapak mengatakan, meskipun bukan Pak Budiono sendiri yang langsung menyampaikan kepada Presiden tentang belok itu pada tanggal 21 November pagi-pagi sekali ya, Pak, ya. Tapi Bapak tahu itu, bahwa itu sudah disampaikan. Bapak mengatakan bahwa, saya ulangi lagi, Pak, ya. Bahwa meskipun Bapak tidak langsung menyampaikan kepada Presiden, tapi Presiden disampaikan secara resminya pagi-pagi tanggal 21 November ya, Pak, ya. Pagi-pagi sekali ya, Pak. Bapak mengatakan begitu tadi. Ini memang masih debatable, bukan yang kami maksud debatable-nya itu adalah Sri Mulyani mengatakan sudah melaporkan kepada Wakil Presiden. Tapi Pak Wapres waktu itu Pak JK mengatakan tidak. Nanti kita akan konfrontir, besok kami akan panggil Ibu Sri Mulyani. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak, apakah menurut Bapak Presiden sama sekali tidak mengetahui proses ini? Mulai dari FPJP sampai bailout yang memang waktunya sangat mepet-mepet sekali itu. Apakah Presiden sama sekali tidak tahu? Saya ingin memberikan catatan, Pak. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Presiden adalah penanggung jawab keuangan negara. Mohon dicek dengan Menteri Keuangan, Pak. Saya akan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia itu tidak wajib untuk melakukan laporan-laporan kepada. Iya, sepengetahuan Bapak lah, Pak, kalau memang tidak. Ya, yang tahu saja lah, Pak, kira-kira. Interupsi Ketua, boleh bicara? Bentar, Pak, ntar ya. Mas Bambang sebentar, saya lanjutkan. Ya, nanti putus lagi gitu kan. Jadi sama sekali Bapak tidak tahu ya, bahwa Presiden pada saat itu sudah tahu apa belum? Katakanlah seperti itu, Pak. Kalau saya tidak salah, waktu itu Presiden ada di luar negeri. Jadi sebagai penanggung jawab kepala negara adalah Wakil Presiden. Saya mau tanya, Pak, apakah Bapak waktu itu tidak juga mengambil inisiatif? Karena ini genting sekali kan. Dari semua proses ini kan kelihatan dunia mau kiamat. Indonesia akan ambruk. Setidaknya ada langkah-langkah yang tidak normal, termasuk menyampaikan kepada pelaksana kepala negara pada saat itu. Apakah Bapak tidak melaporkan? Kenapa tidak melaporkan kepada Wakil Presiden? Karena tidak wajib. Undang-undangnya tidak wajib ya. Segenting-gentingnya tetap tidak wajib ya. Pada saat itu memang suasananya kami anggap Bank Indonesia tidak. Ya, saya cuma ingin mengikuti logikanya saja, Pak, bahwa kalau kondisinya sudah genting sekali, saya rasa semua, bahkan kalau perlu ya bahasa jalannya malaikat pun tidak perlu telepon, karena kita kan sudah sangat krisis sekali. Tetapi karena ini tidak wajib, tidak perlu dilaporkan, ya biarkanlah ini menjadi pemahaman kita masing-masing. Pak Budiono, saya selesai. Pimpinan saya kembalikan.